Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Eva Chandra Puspa dari kelas 531 Prodi D3 Pajak 2018. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu pajak? Pasti bagi kalian teman-teman yang masih SMA bertanya-tanya apa itu pajak, apa gunanya, apa jenisnya. Nah, salah satu jenisnya yang pasti kita tahu saat kita berbelanja ke supermarket atau minimarket, pasti kita dipungut PPN. Nah, PPN merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. Nah, lalu pasti kita bertanya, sebenarnya apa fungsi pajak, apa manfaat pajak? Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang apa pajak itu. Nah, pajak sendiri menurut Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Nah, dari pengertian itu sendiri bisa kita simpulkan beberapa sifat pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang. Artinya, pungutan tersebut harus ada dasar hukumnya. Lalu, berbeda dengan retribusi seperti retribusi parkir yang kita mendapatkan imbalan secara langsung, yaitu kita mendapatkan manfaatnya secara langsung, dengan motor atau mobil kita yang dijaga oleh penjaga parkir jadinya aman. Kalau pajak, kita tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Imbalannya kita terima dalam bentuk yang tidak seketika kita dapat saat itu juga, tapi di kemudian hari. Nah, lalu apa sih manfaat pajak? Nah, sekarang fungsi pajak secara umum ada 4, yaitu fungsi budgeter, regulasi, redistribusi, dan stabilitas. Nah, yang pertama, apa sih fungsi budgeter itu? Fungsi budgeter itu berarti pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Nah, seperti pembangunan jembatan, pembangunan fasilitas umum, seperti pembangunan rel kereta api, pembelian alat alutsista para tentara atau TNI. Nah, jadi pajak merupakan pendapatan negara yang digunakan untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang kedua, fungsi regulasi. Apa sih fungsi regulasi? Sebagai fungsi regulasi, pajak menjadi alat yang mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri, dan untuk menarik investasi. Nah, lalu ada fungsi redistribusi. Sebagai redistribusi, pajak berfungsi untuk mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan dipungutnya pajak, hasil pungutan tersebut digunakan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, seperti dalam fungsi budgeter tadi, dengan dibangun jembatan, maka laju transportasi bagi masyarakat yang masih dalam pedalaman akan lebih mudah, sehingga ekonominya akan naik. Nah, yang terakhir sebagai fungsi stabilitas. Sebagai fungsi stabilitas, pajak berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara. Contohnya, mengatur inflasi. Nah, dengan inflasi, pemerintah akan menetapkan pajak yang tinggi agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Begitupun ketika negara
mengalami kelesuan ekonomi. Nah, pemerintah merespon dengan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa meningkat. Saja sih manfaat pajak. Salah satu manfaat pajak yaitu meningkatkan pelayanan umum. Pelayanan umum itu merupakan fasilitas yang digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Salah satunya untuk pengelolaan jumlah PNS mulai dari perekrutan hingga pembayaran. Lalu meningkatkan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien melalui sistem informasi pelayanan publik pada 623 instansi pemerintah dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik lewat implementasi e-government yang terintegrasi pada 623 instansi pemerintah. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang sudah banyak instansi yang menggunakan aplikasi untuk memberikan pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan pelayanan dan kualitas pada alat pertahanan negara. Seperti yang kita tahu, pada bidang pertahanan merupakan bidang yang paling utama untuk menjaga keutuhan NKRI, sehingga perlu untuk memberikan dana yang besar agar berjalan dengan lancar bagi para TNI atau Polri untuk memberikan pertahanan dan keamanan negara, seperti pembelian alat alutsista negara dan alat-alat lain seperti transportasi yang memadai. Lalu manfaat di bidang ekonomi yaitu meningkatkan pelayanan pada sektor ekonomi seperti pembangunan jalur kereta api, pembangunan LRT, dan pembangunan jalan baru di seluruh wilayah Indonesia, tidak peduli di daerah maupun di pusat. Lalu manfaat selanjutnya, peningkatan pelayanan di bidang kesehatan. Salah satunya pemberian gizi kepada masyarakat melalui penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil yang kekurangan energi kronis dan juga penyediaan tambahan makanan bagi balita yang kekurangan gizi, juga peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan rumah sakit dengan memberikan alat-alat kesehatan gratis dan juga obat-obatan, dan pemberian bantuan jaminan kesehatan kepada penerima bantuan iuran atau PBI. Peningkatan manfaat selanjutnya, peningkatan pendidikan dengan memberikan dana BOS kepada sekolah-sekolah, pemberian beasiswa bidik misi kepada mahasiswa, dan juga tunjangan profesi guru untuk menambah pelayanan pendidikan. Nah, sekarang jenis-jenis pajak. Jenis pajak berdasarkan pihak pemungut ada dua, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui DJP. Nah, kalau pajak pusat pasti kalian sudah pada tahu. Yang pertama, pajak penghasilan. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan. PPN dikenakan atas pembelian atau penggunaan jasa kena pajak. PPNBM atas pembelian barang mewah seperti mobil mewah, rumah mewah. Lalu biaya materai seperti materai yang digunakan pada surat-surat berharga, dan juga pajak daerah atau pajak lokal, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, BPHTB atas pembelian bangunan atau tanah. Nah, itulah beberapa manfaat pajak, jenis-jenis pajak, dan juga fungsi pajak yang kalian bisa ketahui. Semoga dengan penjelasan singkat yang saya berikan bisa memberikan informasi
tambahan kepada teman-teman SMA semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.